Di bawah hamparan padat dan berpasir, jalur Gaza terbentang sebuah labirin gelap yang menjadi mimpi buruk bagi pasukan pertahanan Israel, IDF, jaringan terowongan Hamas. Dikenal sebagai Gaza Metro, infrastruktur bawah tanah ini bukan sekadar bunker perlindungan, melainkan sistem saraf kompleks yang memungkinkan mobilitas, penyimpanan persenjataan, dan pusat komando tersembunyi. Meskipun Israel memiliki persenjataan udara dan darat paling canggih di dunia, termasuk bom penghancur bunker, kedalaman, kompleksitas struktural, dan strategi operasional terowongan ini menjadikannya benteng yang hampir mustahil untuk ditembus. Misteri terowongan mematikan milik Hamas yang sulit ditembus persenjataan canggih Israel. Pembuatan terowongan di wilayah Gaza dimulai pada tahun 1982. Militer Israel merencana melancarkan serangan darat ke jalur Gaza. Pasukan Israel kemungkinan besar akan menghadapi pertempuran berdarah melalui terowongan yang dikenal sebagai Metro Gaza saat mereka melancarkan invasi darat. Jaringan terowongan tersebut diperkirakan memiliki panjang ratusan mil dan padat dengan jebakan. Upaya besar terakhir Israel untuk menghancurkan sistem terowongan Hamas ini terjadi pada Operation Protective Edge pada 2014. Namun operasi itu gagal dan Hamas membangun kembali jaringan terowongannya. Terowongan Hamas memainkan peran penting dalam perkembangan strategi perang mereka. Hamas telah mengintegrasikan peperangan bawah tanah ke dalam strategi militernya secara keseluruhan. Keberadaan terowongan ini tidak lagi hanya sekedar tempat perlindungan atau persembunyian, namun merupakan bagian integral dari rencana yang lebih luas untuk mempersiapkan penyergapan terhadap pasukan Israel. Ahli geomorfologi dan geologi di Departemen Geografi dan Lingkungan Universitas Bar Ilan, Profesor Joel Roskin, telah mengikuti perubahan di terowongan Gaza selama bertahun-tahun. Roskin menganalisis kondisi yang memungkinkan pembentukan dan perluasan terowongan tersebut, serta mengungkapkan kondisi geologi dan keamanan terowongan tersebut. 3 tahun lalu, Roskin mempublikasikan sebuah bab buku berdasarkan studinya, Perang Bawah Tanah di Jalur Gaza dan Kompleksitas Militer dalam Memeranginya. Sebuah artikel tentang topik yang sama dan nama yang sama saat ini dalam tahap akhir penerimaan oleh jurnal Academic Studies in Conflict and Terrorism. Roskin mengungkapkan fase pembuatan terowongan dimulai pada 1982. Menyusul perjanjian damai Israel dengan Mesir dan desakan Mesir agar perbatasan memisahkan kota Rafah antara Gaza dan Mesir, warga menggali terowongan yang digunakan untuk menyelundupkan barang, terutama untuk menyatukan keluarga yang terpisah di 2 bagian Rafah. Terowongan itu digali oleh penambang lokal yang berpengalaman dalam menggali sumur. Pada 1994, tren penggunaan terowongan dimulai. Terowongan digunakan untuk mendistribusikan barang dan amunisi antara Rafah di Mesir dan Rafah di Gaza, yang berada di bawah kendali otoritas Palestina sebagai bagian dari Perjanjian Damai Oslo. Pada tahun 2000, intensifikasi penggunaan gerakan bawah tanah dimulai setelah Intifada kedua atau pemberontakan Palestina. Selama periode ini, penyelundupan senjata ilegal dan penambangan terowongan di Rafah meningkat. Belakangan, kesadaran bahwa Israel tidak memiliki respon yang efektif menyebar di Gaza. Hamas serta pemain lainnya meningkatkan aktivitas bawah tanah. Setelah penarikan penuh militer dan sipil Israel dari jalur Gaza pada 2005, respon IDF terhadap tantangan terowongan menurun secara signifikan karena penilaian Israel yang mengelirukan mengenai masa depan warga Gaza yang damai. Di sisi lain, terowongan penyelundupan antara Mesir dan Gaza bertambah jumlahnya menjadi ratusan. Bertambah dalam, ukuran dan kualitas, serta distribusi spasial yang lebih besar, serta jalur masuk dan keluar sudah dibangun di gudang-gudang yang ditunjuk dan terlihat. Dan barang-barang legal dan ilegal lewat dengan bebas. Kata Roskin, dilaporkan The Jerusalem Post Rabu 25 Oktober 2023. Menembus hingga ratusan meter ke wilayah Israel. Mesir tidak mengambil tindakan untuk menghentikan bisnis yang menguntungkan ini. Justru sebaliknya, beton yang dipasok Israel untuk konstruksi digunakan untuk memperkuat dinding terowongan. Dinding terowongan kini bukan hanya papan kayu seperti di masa lalu. Sejak Hamas berkuasa di Gaza pada 2007, medan pertempuran bawah tanah di Gaza meluas dan berkembang menjadi gerilya gabungan yang holistik. Sejak 2009, sebagai bagian dari pendekatan holistiknya, Hamas beralih ke penggunaan strategik bawah tanah dan menggali sekitar 35 terowongan ofensif di bawah garis gencatan senjata perbatasan dengan Israel tahun 1949. Beberapa terowongan menembus ratusan meter ke dalam negara Yahudi tersebut. Terowongan ini bukan lagi sekedar rute transit yang panjang dari satu titik ke titik lain, melainkan goa dan terowongan bawah tanah bertingkat yang rumit dengan ruang, hall, dan gudang. Banyak pintu masuk menuju terowongan bawah tanah itu, terutama di bangunan pertempatan tinggal dan bangunan non-militer lainnya. Terowongan standar memiliki tinggi sekitar 2 meter dan lebar 1 meter, sehingga dapat dibangun dengan cepat.
Kadang-kadang diperkuat dengan beton dan metal, tetapi tidak begitu canggih. Namun sebagian lain memiliki listrik, air, dan ventilasi, dan digunakan sebagai pusat komando dan tempat peristirahatan. Terowongan juga digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata, infiltrasi ke Israel, dan rute ke lokasi peluncuran roket rahasia. Di beberapa bagian terowongan diperkirakan terdapat sistem kereta api kecil untuk pengangkutan senjata dan perlengkapan bangunan. Roskin mencatat sulit untuk memetakan jaringan terowongan secara akurat dari permukaan atau dari luar angkasa. Dan informasi yang sangat rahasia sangat penting untuk pemetaan 3D dan visualisasi citra. Faktanya penghalang bawah tanah mahal dan canggih yang didirikan Israel di sisi garis gencatan senjata 1949 memang secara signifikan mencegah Palestina menyusup ke Israel melalui jalur bawah tanah. Namun penghalang itu tidak mencegah penggunaan dan perluasan terowongan dari wilayah. Pada 7 Oktober 2023, penghalang yang dimaksudkan untuk mencegah masuknya Hamas sebenarnya memungkinkan mereka mencapai zona perbatasan melalui terowongan bawah tanah tanpa terlihat oleh kamera pengintai IDF. Roskin mengatakan di jalur Gaza bagian selatan terdapat unit sedimentologi setebal 1-2 meter dengan berbagai tingkat kohesi. Sedimentologi ini terbentuk dari akumulasi lapisan debu dan pasir yang mengeras dan menyatu seiring waktu, tetapi tidak berubah menjadi batuan. Unit sedimentologi ini relatif nyaman untuk ditambang dengan tangan, cukup stabil dan cenderung tidak runtuh. Hingga tahun 2000-an, terowongan biasanya digali pada kedalaman 4-12 meter. Di atas kedalaman 4 meter, mereka tidak stabil dan biasanya tidak ada alasan untuk menggali terlalu dalam, hingga kedalaman 12-15 meter. Ini didasarkan pada pengamatan umum dan hasil penelitian geofisika secara insidental di area simulasi, karena tentara Israel tidak pernah memetakan atau mengukur terowongan secara profesional dan sistematis. Lokasi terowongan yang sulit terdeteksi. Roskin mengatakan Hamas secara konsisten mulai menggali spesimen yang lebih dalam, lebih besar, dan lebih panjang. Pada saat yang sama, sarana pendukung, komunikasi, dan listrik serta adaptasi manusia hampir sempurna. Pada mulanya, ini adalah tempat yang sulit secara psikologis dan fisiologis. Selain menyembunyikan pintu masuk dan keluar, lokasi terowongan di daerah urban memudahkan Hamas karena infrastruktur yang diperlukan, seperti listrik, air, dan komunikasi berada di dekatnya. Bahkan tanpa jaringan listrik, sistem ventilasi udara ke dalam terowongan dapat dilakukan dengan bantuan generator bawah tanah. Ahli geomorfologi itu mencatat bahwa ada beberapa metode pendeteksian teknologi untuk mengetahui posisi lokasi terowongan. Beberapa di antaranya didasarkan pada transmisi gelombang yang sebagian dapat kembali, sesuai dengan sifat tanah. Namun dalam kasus ini, pencarian dalam arti tertentu tidak ada gunanya, karena ruang penampang sila yang sangat kecil dibandingkan dengan media di bawah tanah, dengan lebar dan tinggi masing-masing biasanya tidak lebih dari 1 atau 2 meter. Cukup untuk memungkinkan pergerakan dua arah di bawah tanah. Selain itu, untuk mengaktifkan deteksi, seseorang harus berada di tanah di atas terowongan atau di dalam tanah di tempat yang sama. Pendekatan lain untuk menemukan lokasi terowongan adalah dengan mengidentifikasi tanda pembangunan, pemeliharaan, dan aktivitas di permukaan, seperti tumpukan tanah. Oleh karena itu, diperlukan perpaduan kerja intelijensi beresolusi tinggi yang mengamati perubahan kecil dalam interval waktu singkat. Di area terbangun, hal ini sangat menantang. Di dalam kota, perubahan-perubahan ini mungkin tersembunyi di dalam struktur atau ditelan oleh realitas atau aktivitas sehari-hari yang intens. Roskin mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, Hamas mengintegrasikan sistem bawah tanah dengan berbagai cara ke dalam sistem pertahanan dan ofensifnya, yang dibangun dengan menggabungkan peperangan militer, perang gerilya. Konsep gerilya holistik ini mencakup terowongan logistik, strategis, dan taktis, serta metode pertempuran di atas tanah. Gerakan bawah tanah diintegrasikan ke dalam semua aspek pertempuran, termasuk tembatan, pemusatan kekuatan secara diam-diam, dan mungkin juga untuk mengangkut tahanan dan sandera untuk mempertahankan mereka dalam kondisi pengobatan yang aman. Kondisi ini memang merupakan tantangan untuk serangan ofensif IDF. Agar kegagalan Operation Protective Edge di tahun 2014 tak terulang, komandan militer di IDF harus memutuskan apakah mereka ingin membuat bangunan itu tidak berguna, misalnya dengan menuangkan beton seperti yang mereka lakukan pada terowongan yang digali Hizbollah di bagian utara negara tersebut. Langkah alternatif lainnya, mereka mungkin perlu menjaga struktur terowongan tetap utuh, menyingkirkan pejuang Hamas, dan menyelamatkan orang yang disandra.